Ya, salam sejahtera, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Ini dari yang mengisi presensi 47, yang hadir baru 37, berarti ada sisa 10. Oke, sudah Bapak, kita lanjut. Andaikan yang hadir ini di bawah 50%, ini sudah 60%. Kalau jam 8 sudah, lalu hadirnya di bawah 50%, maka Bapak log meeting ya. Karena sudah Bapak berkesempatan waktu selama 50 menit ya dari jadwal yang ditentukan fakultas. Sehingga berharap Bapak tidak ada lagi yang misalnya terlambat ya. Karena waktu Bapak di madrasah itu diingat betul ya, dikatakan oleh Ustadz kami dulu bahwa keberkahan ilmu itu salah satunya kita peroleh apabila murid itu masuknya lebih dulu di kelas ya daripada gurunya gitu ya. Ya logis sih kalau kita gunakan logika kan. Ya, kalau misalnya gurunya sudah masuk lalu kemudian menjelaskan lalu kemudian muridnya terlambat, ya maka dia tidak mendapatkan ilmu yang full. Tapi kalau misalnya kita belajar matematika, belajar fisika, ya, belajar kimia. Nah, itu kalau sudah kita tidak mengikuti bagaimana secara menjalankan rumus, ya, rumus matematika, rumus fisika, rumus kimia, maka kita tidak akan paham ya. Jadi itu secara logis begitu ya. Kemudian itu kan secara logika gitu. Secara spiritual ya, bahwa kalau kita dalam hati yang tenang, dalam hati yang tidak tidak marah ya, nah maka keikhlasan itu timbul ya. Jadi guru itu ikhlas dia memberikan. Nah, sesuatu yang ikhlas, sesuatu yang tulus itu adalah sesuatu yang sejati pada saat kita menerimanya ya. Ya. Jadi ambil contoh gini lah. Ya. Pada saat misalnya kalian suatu saat bimbingan skripsi misalnya ya, lalu kemudian meminta pencerahan dari dosen pembimbing, tapi kalian sudah dalam arti mengecewakan, ya, kemudian membuat beliau marah, lalu kemudian beliau untuk memberikan bimbingannya itu ya tidak ikhlas lagi kan, karena sudah ada amarah tadi. Ya. Nah, begitu juga di dalam keluarga misalnya, kalau seorang suami itu selalu memarahi istrinya, maka psikologis istri itu tidak stabil. Ya, lalu bagaimana suami ingin menuntut istrinya supaya dia ini bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan tulus, kalau ternyata suaminya sendiri itu membuat hati istrinya itu tidak stabil ya, ya kan? Nah, coba kalau ketemu istrinya dimarahin terus. Nah, lalu yang ada di pikirannya kan tidak tenang. Lalu bagaimana dia ingin mendidik anaknya? Bahkan nanti justru dia melampiaskan emosi amarahnya itu, kekecewaan itu terhadap anaknya tadi. Nah, ini kan kalau secara logika ya, nah seperti itu ya. Ya. Nah, kan ada juga beberapa dosen di Fakultas Hukum itu kalau ya dia kalau jam 8 masuk. Oh, kalau ada yang lewat terlambat dari jam 8 itu tidak boleh masuk gitu. Nah, jadi harus dipahami juga karakter dosen ya. Bapak termasuk dosen yang tidak begitu ketat ya.
ya, tidak begitu ketat. Kalau misalnya nanti offline ya itu setengah jam, itu sampai mau berakhir juga silahkan masuk. Asal lebih dulu tuh banyak yang masuk. Ya, kalau cuma nanti 15 menit lagi mau berakhir ada yang satu, dua, tiga orang masuk ya tidak apa-apa. Masih Bapak hargai niatnya untuk kuliah. Ya. Tapi kalau pertama masuk dari 56 ini hanya 20 yang masuk. Nah, Bapak mau tidak mau harus tegas tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kebaikan kalian, ya. Disiplin. Disiplin itu penting, ya. Orang sukses itu biasanya dia tuh disiplin, ya. Salah satunya itu kuncinya itu disiplin, ya. Orang juga awet pacaran kan, yang ini kalau disiplin ya. Kalau dia tidak disiplin, pacar mau diantarkan ke kampus, yang dibilangnya jam 8, jam 9 dia baru bangun. Kalau ini dilakukan berulang-ulang kan bisa, udah kan, sampai aja sudah, ya. Membuat membuat pacar tidak terlambat kan justru bukan mendukung, gitu ya. Nah, kalian janjian, janjian kita jam 8. Ternyata sampai jam setengah 9, sampai jam 9 tidak hadir juga, pasti kecewa, ya. Nah, kalau Bapak berprinsip gini, Bapak kenapa tepat waktu misalnya ya, kalau ada janji itu, Bapak berpikir bahwa Bapak menghargai waktu orang lain. Jangan-jangan orang lain itu dia waktunya terbatas, ya. Sebenarnya Bapak juga sibuk gitu kan misalnya ya. Kita juga punya kepentingan. Tetapi arah pikiran kita tuh kita lebih menghargai orang lain. Kenapa kita harus tepat waktu? Kalau orang lainnya nggak dapat waktu Pak, ya biar aja, ya. Nah, karena Bapak juga kalau janji misalnya dengan teman-teman polisi ya, kalau bilang jam 10 ya bilang. Nah, lalu kemudian ada lagi misalnya polisi lain mau janjian lagi, ya Bapak bilang aja misalnya jam 12. Jadi ada jeda waktu 2 jam kan untuk konsultasi misalnya. Nah, ternyata polisi yang pertama tadi itu datangnya jam jam setengah 12. Nah, ini yang membuat kacau sudah ini. Lalu janji dengan polisi yang kedua ini yang kemudian dianggap kita tidak tepat gitu. Padahal, nah artinya jangan-jangan orang lain kalau membuat janji itu dia punya eh, waktu, ya, punya waktu ya pada saat itu, ya. Oke ya, kita lanjutkan perkuliahan kita. Perkuliahan kita hari ini adalah ini perkuliahan yang ke-7 ya. Enggak ya. Ini perkuliahan kita yang ke-8 ya. Perkuliahan ke-8, pertemuan berikutnya kita akan UTS ya. Bapak ini masih merancang UTS-nya apakah multi choice melalui Simari nanti kan ya, atau nanti misalnya eh, melalui tugas lain ya. Tapi supaya objektif nanti pakai pakai Simari saja supaya kalian tahu ya. Supaya kalian tahu. Kita multi choice saja. Nah, mungkin kita kalau tidak salah mungkin ujiannya itu di luar anu, di luar jam di luar jadwal kuliah ya. Ya, di luar jadwal kuliah. Mungkin waktunya sekitar tinggal tinggal buka Simari, silahkan dikerjakan dan mungkin itu nanti gabung dengan kelas H ya. Karena masih ada satu materi lagi yang perlu Bapak sampaikan itu minggu depan ya, minggu depan. Setelah itu kemudian Pak Sofi yang masuk ya. Oke, hari ini kita bicara tentang kita memasuki inti pokok dari tindak pidana ya. Nah, sebagaimana dijelaskan yang dulu kan bahwa inti dari hukum pidana itu adalah salah satunya tindak pidana. Ya, ada tindak pidana, kemudian ada pertanggungjawaban pidana ya, dan ada pidana dan pemidanaan. Materi ini sudah ada di Simari ya, jadi sudah ada di e-learning ya. Silahkan di download. Nah,
Nanti kalau untuk multi choice, untuk materi-materi yang pembahasan pertama pengantar itu lebih banyak ada di yang ada di slide ya. Tetapi kalau yang tentang tindak pidana ini nanti ada beberapa memberikan contoh-contoh. Nah, nanti contoh-contoh ini yang akan keluar di dalam soal-soalnya ya. Jadi nanti contoh-contoh itu dipahami ya. Karena Bapak tidak mungkin kan memberi contoh-contoh langsung ditulis di sini kan ya. Terlalu banyak nanti anunya. Oke ya. Nah, hukum pidana itu ya bukan hukum tindak pidana itu istilah Belandanya itu disebut dengan strafbaarheid ya. Strafbaarheid ya. Yaitu tindak pidana. Kalau strafbar ya saja ya itu pidana, straf. Straf itu kan hukuman pidana ya. Kalau hukum pidana itu strafbaarrecht ya. Hanya WV WVS, Wetboek van Strafrecht. Ya, kitab undang-undang hukum pidana. Straf. Kalau kalau orang dulu ya, mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, dia menggunakan hukuman itu dengan straf. Atau guru kita, guru yang sudah senior-senior itu kan jangan sampai kamu saya straf, nah, saya hukum ya. Nah, itu berasal dari bahasa Belanda itu straf ya, pidana. Fit itu perbuatan ya. Jadi strafbaarheid itu lebih kepada perbuatan pidana. Ada beberapa istilah-istilah yang digunakan oleh para ahli ya di dalam menerjemahkan strafbaarheid ini. Dan mereka juga punya alasan-alasan tersendiri ya. Ada yang mendefinisikan sebagai tindak pidana. Nah, ini pada umumnya tindak pidana dan kemudian tindak pidana ini, istilah tindak pidana ini diakui secara formal di Indonesia, yaitu melalui misalnya penamaan suatu undang-undang. Misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, jadi kan ada kata-kata tindak pidana. Ya. Undang-Undang Nomor 8 misalnya, ya. 2010 misalnya tidak salah itu ya, itu tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi ada kata-kata tindak pidananya, ya. Ya, Undang-Undang Nomor 8 2010 ya, benar tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, lalu ada juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, jadi secara yuridis ya di Indonesia lebih menggunakan istilah tindak pidana. Walaupun ada kritikan istilah tindak pidana ini dari khususnya dari Prof. Mulyatno ya, salah satu pakar hukum pidana di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa kalau menggunakan istilah tindak ini kan tindakan. Jadi lebih kepada peristiwa konkret. Ya, nah, bukankah hukum pidana itu adalah sifatnya abstrak, katanya kan? Ya. Nah, jadi ini istilah-istilah saja ya. Jadi tergantung persepsi masing-masing dari ahli tadi. Ada juga menggunakan istilah peristiwa pidana. Nah, kalau berkaitan dengan peristiwa ini kan lebih kepada kejadian konkret ya, kejadian nyata yang ada di masyarakat. Nah, ya. Ada juga istilah delik. Nah, delik ini terjemahan dari deliktum ya. Kalau kita bicara asas legalitas kemarin kan adanya
nulla pona sen legi, nulla pona sen crimen, ya. Lalu ada istilah nullum delictum, ya, delictum. Nah, ini tindak pidana kejahatan misalnya, ya, delik. Ada kan apa acara di RCTI kan, ya, delik, ya, delik. Kemudian ada juga istilah pelanggaran pidana, ya. Ada juga perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum. Yang terakhir adalah berkaitan dengan istilah perbuatan pidana. Nah, kalau Mulyatno dia lebih kepada penggunaan istilah perbuatan pidana, ya. Artinya memang lebih fokus kepada adanya suatu perbuatan yang bersifat dapat dihukum, ya, dipidana. Ya, ini istilah-istilah saja, ya. Kalau ada istilah lain Pak dari ini Pak, ya tidak apa-apa. Itu kan istilah orang aja, ya. Tapi dia mempunyai, pada prinsipnya dia mempunyai arti yang sama, ya. Tetapi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli tadi itu, kemudian di dalam teorinya lalu terpisah, lalu ada yang memisahkan. Ada yang disebut dengan aliran dualistis, ada disebut dengan aliran monistis. Nah, kan seperti yang kita pahami misalnya definisi hukum pidana itu menurut Mulyatno kan dia mengkategorikan ada 3, ya, mencakup 3 pembicaraan kan. Yang pertama berbicara tentang, artinya hukum pidana itu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang, ya, oleh negara dan diberi sanksi. Nah, berarti kan itu lebih kepada makna tindak pidana. Nah, yang kedua kan menentukan kapan dan bagaimana seseorang itu dapat dipidana. Nah, ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Jadi kalau yang pertama itu lebih kepada perbuatan nyata, apa sih perbuatan yang dilarang? Misalnya kalau pencurian apa? Oh, mengambil. Kalau pembunuhan apa? Jadi pembunuhan, oh, perbuatan yang mengakibatkan orang meninggal, ya. Nah, tapi kalau pertanggungjawaban pidana, nah nanti itu berbicara tentang sikap batinnya. Apakah orang ini bisa dihukum misalnya kan? Ya. Misalnya ada si A memukul si B. Nah, berhadapan. Nah, lalu ada juga si C tidak sengaja kemudian tersenggol si D, lalu si D luka. Nah, ini kan 2 perbuatan yang berbeda walaupun sama-sama menimbulkan luka. Perbuatan si A tadi itu sudah dengan sengaja. Artinya memang dia sadar, ya, bahwa dia melakukan pemukulan. Dan dia pasti tahu bahwa kalau memukul orang pasti orang itu sakit. Itu pengetahuan umum. Nah, maka di sini dia bisa dihukum. Artinya dia bisa diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau si C tadi kesenggol, dia tidak sengaja kan, kemudian mengakibatkan perbuatan dia menyenggol tadi itu ternyata tidak sengaja. Tapi ada Pak yang menyenggol dengan sengaja, itu lain lagi, ya. Ini tersenggol, kan beda tersenggol dengan menyenggol, ya. Artinya memang dari awal tidak ada niat dari si C untuk membuat si D itu luka. Tapi kalau si A tadi sudah ada niat, dia ingin B ini luka atau sakit dengan cara apa? Dengan cara dipukul. Nah, ini kan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Nah, yang ketiga kan kalau menurut NATO dia bicara tentang bagaimana tata cara pelaku tadi dapat dijatuhi pidana. Nah, ini lebih kepada hukum pidana formil, yaitu hukum acara pidana. Nanti kalian terima di semester 3. Nah, kalau aliran monistis dia tidak, ya. Kalau monistis dia menggabungkan.
bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Nah, sehingga di sini coba kita lihat definisinya ya. Melihat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Nah, ini berbeda kan kalau dengan jongker kan, dalam arti luas apa? Perbuatan yang dengan sengaja atau alpa. Nah, bicara sengaja ini sudah dalam konteks bagian dari pembicaraan pertanggungjawaban pidana. Nanti pertanggungjawaban pidana akan dibahas oleh Pak Sofi setelah materi Bapak ini. Ya, pokok bahasannya pertanggungjawaban pidana. Kemudian yang dilakukan dengan melawan hukum. Nah, nanti melawan hukum kita jelaskan minggu depan ya. Oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi melihat dari definisi ini kan artinya bahwa tindak pidana itu tidak hanya merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, tetapi dia juga berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, ya. Dia berbicara pertanggungjawaban pidana dengan sengaja apa dan juga berbicara tentang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, maksud perbuatan di sini ya menurut Noyon dan Legsmajer dalam arti bersifat positif yaitu melakukan dan bersifat negatif itu tidak melakukan, ya. Artinya bahwa yang dimaksudkan perbuatan ini adalah bisa dalam bentuk larangan, bisa dalam bentuk perintah atau kewajiban, ya. Vos dan Hezewinkel seringnya kelakuan manusia yang oleh undang-undang diberi hukuman. Karena bersama ya, perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam. Mereka menggunakan istilah undang-undang karena di negara-negara Eropa ya, Belanda itu dia hanya mengenal undang-undang sebagai produk yang bisa mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana. Di Indonesia tidak. Nah, ternyata di Indonesia kalau kita lihati nanti definisinya ini ya, dia lebih kepada istilah perundang-undangan. Karena tadi bahwa tindak pidana itu selain bisa diatur di undang-undang, itu juga boleh diatur di peraturan daerah atau perda. Tindakan yang menurut sesuatu undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Tresna, sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, jadi di sini undang-undang, fokus berarti undang-undang. Di sini peraturan perundangan berarti ini bisa kita maknai adalah perda. Nah, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Jadi kan definisi yang dimukakan oleh Mulyatno, Vos, Pompe, dan Tresna itu, dia hanya fokus mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang oleh perbuatan yang apabila dilakukan itu dihukum, ya, dipidana. Dia tidak mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah kemudian adanya dia dipertanggungjawabkan, dilakukan dengan sengaja atau alpa, tidak. Karena apa? Karena itu katanya itu adalah ranah atau lingkup dari pertanggungjawaban pidana yang merupakan ya pembahasan pokok kedua pada saat kita bicara tentang hukum pidana, ya. Ya. Nah, kemudian yang tadi juga aliran monistis ya, menggabungkan. Artinya gini bahwa yang dimaksud dengan monistis itu memaknai tindak pidana itu tidak hanya melihat kepada perbuatannya saja, tetapi juga dia merumuskan pertanggungjawaban pidana, ya. Simon misalnya, suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman. Nah, harusnya kan gini kan, seperti ini saja, ya. Kalau kita mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah terpisah antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab. Ya, nah ini kan, ini yang
kemudian di dalam definisi tindak pidana, ternyata dia memasukkan unsur pertanggungjawaban pidana. Ya. Memang kalau kita lihat ini lengkap, ya. Kalau kita ini lengkap. Kalau dalam konteks hukum pidana tadi kan, ada tindak pidana yaitu nih perbuatan yang dilarang misalnya, ya, perbuatan. Kemudian ini bicara tentang pertanggungjawaban pidana. Nah, lalu ini bicara tentang hukuman. Ya. Franz Kervendich ya memaknai tindak pidana adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, kesadaran hukum, ya, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan. Nah, dapat dipersalahkan ini, nah ini adalah bicara tentang pertanggungjawaban pidana. Jadi, kemudian Wiryono, perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Ya, nah, dia bicara tentang pelaku juga ya. Nah, jadi makna ini itu yang mana yang benar Pak? Ya sama, ya. Semuanya benar gitu. Cuma bagaimana mereka memberikan sudut pandang, memberikan argumen ya. Nah, jadi dari definisi-definisi yang dimukakan oleh para ahli ini kemudian disortir, lalu kemudian ternyata ada dua aliran dualistis dan aliran monistis. Kalau dualistis berarti dia memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Artinya di dalam mendefinisikan tindak pidana itu tidak perlu dirumuskan, tidak perlu dicantumkan ya unsur-unsur yang bersifat pertanggungjawaban pidana. Cukup saja bicara tentang perbuatan yang dilarang. Nah, bagaimana rancangan KUHP kita? Kalau di KUHP saat ini tidak ada mendefinisikan tindak pidana, ya. Jadi kalau KUHP yang berlaku saat ini tidak ada dia mendefinisikan tentang tindak pidana. Yang ada adalah di rancangan KUHP akan datang, ya. Ini misalnya pada tahun 2008, ya. Sebenarnya rancangan KUHP ini dirumuskan mulai tahun 70-an, ya. Jadi 40 tahunan, ya. Bahkan sudah 50 tahun. Ya, hampir 50 tahun. Rancangan KUHP ini disusun dan belum juga disahkan. Terakhir kemarin di bulan September 2019, ya, ini yang terakhir, mau disahkan, ternyata dapat penolakan dari masyarakat. Ada demo dari masyarakat, LSM, ada demo dari mahasiswa, ya, yang hanya dia tidak setuju dengan beberapa pasal, ya. Yang paling dominan itu misalnya bahwa wanita, ya, yang pada tengah malam kemudian dia berada di jalanan dan nah kemudian itu bisa dihukum, ya. Nah, kecuali misalnya wanita itu misalnya pulang kerja atau dia memang menuju ke tempat kerja, ya. Nah, kenapa harus ada pasal itu? Ya pasal ini sebenarnya ya tidak usahlah malam-malam di jalanan, ya. Karena itu rentan untuk menjadi korban, entah itu korban begal kan, korban pencurian, bisa juga itu korban pemerkosaan, ya. Nah, jadi niat pemerintah ini baik, ya. Artinya tidak usah keluar. Nah, kalau tengah malam, kecuali memang kita pulang kerja, misalnya ada yang bekerja di kafe, ada yang bekerja di pub misalnya pas kebetulan pulang jam 1 atau jam 2, ada yang kerja di karaoke. Nah, itu tidak apa-apa. Cuma kan masyarakat memaknai pokoknya kalau wanita tidak boleh ada di tengah malam jalanan.
Ya, hanya seperti itu. Padahal dia tidak mengerti, tidak semuanya. Termasuk misalnya ada hewan unggas yang ada hewan misalnya, ada hewan yang memasuki perkebunan yang sedang ditanami bibit. Nah, lalu itu kemudian dicontohkan, oh berarti ini kalau ada ayam masuk ke halaman kita, tataran kita, kemudian dia dia membuang air besar di sana, ya, dia berak di sana, oh berarti yang punya ayam ini bisa dihukum. Nah, bukan seperti itu. Ya. Bagaimana konkretnya? Ya konkretnya itu ada tukang kebun, ada petani yang sedang dia menanam bibit, ya, dia sedang menanam bibit di kebunnya. Lalu tiba-tiba ada orang yang sedang mengembala sapi, kemudian sapinya dibiarkan menginjak bibit tanaman tadi, ya. Nah, itu yang tidak boleh. Ini kan sifatnya merugikan, ya. Nah, masa kalau di pelataran kita, masa kita ada menanam tanaman? Tidak ada kan di situ? Bibit, ya, dia bibitnya. Nah, ini yang dimaksud. Nah, kemudian dianggap tidak boleh. Ya. Suami memperkosa istri, katanya itu tidak boleh. Nah, bukan maksud memperkosa, ya, ya, bukan. Ini adalah apa? Melindungi wanita. Artinya gini, bahwa suami itu tidak boleh untuk memenuhi kebutuhan seksnya, kemudian dia menyiksa wanitanya. Nah, ini kan kelainan seks, ya. Apa yang disebut dengan sadisme. Bapak ingin bersetubuh dengan istri Bapak, tapi istri Bapak siksa dulu. Ya, Bapak cambuk dulu pakai pecut, Bapak pukul dulu pakai pendeng misalnya, ya. Ya, kemudian Bapak pukul dulu kah pakai penggaris, ya, penggaris kayu besar. Nah, ini kan cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang abnormal gitu. Dalam Islam itu sudah menganjurkan apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Itu cara-cara yang tidak baik gitu. Tapi yang framing yang dibuat di masyarakat itu adalah suami tidak boleh, ya, memperkosa istrinya gitu, ya. Nah, inti dari pemerkosaan itu kan adanya kekerasan, ya. Ya. Nah, lalu kan ini cara-cara yang tidak boleh gitu, ya. Nah, ternyata rumusan ini ada nanti di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dianut akhirnya kan, ya. Padahal juga sudah ada di undang-undang apa? Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga. Ada yang disebut dengan kekerasan seksual. Suami tidak boleh melakukan, termasuk istri juga tidak boleh untuk melakukan seksual, kemudian dia dengan cara menyiksa. Tapi ini delik aduan, ya. Nah, ini, ya. Jadi Bapak juga apa ya? Sedih juga pada saat 2019 itu ada mahasiswa yang demo. Padahal rancangan KUHP ini penyusunnya itu adalah Begawan Hukum Indonesia, profesor hukum pidana yang sudah mengajar sejak tahun 50-an sampai tahun 90-an dan sampai sekarang juga disusun oleh profesor. Dikalahkan hanya oleh mahasiswa yang baru 2 tahun, 3 tahun kuliah hukum. Nah, coba bayangkan. Ya, soal kita ini tidak percaya dengan keilmuan dari dosen-dosen kita yang sudah bergelar guru besar itu. Nah, kalau masyarakat ya silahkan, tidak apa-apa. Ya.
Tapi kan masyarakat kan juga bahwa mereka punya dosen, mereka waktu kuliah punya guru gitu. Nah, masalah di dalam pelaksanaannya ini ternyata ada kekurangan, lah itu lumrah, itu biasa. Tidak ada satu undang-undang pun yang kemudian dianggap itu baik, tidak ada. Ya, tidak ada. Al-Quran saja ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ada saja manusia yang tidak percaya. Gitu. Bayangkan, Abu Jahal, dia tidak percaya, gitu kan? Ya, Abu Lahab, dia tidak percaya. Ya, padahal itu ciptaan Allah, ya, firman Allah. Apalagi yang hanya ciptaan manusia, gitu. Ya, nah, ya. Nah, lalu apa? Lalu kemudian di dalam rancangan KUHP coba dirumuskanlah definisinya. Dia menggunakan istilah tindak pidana. Nah, ya, akhirnya di Indonesia dia menggunakan istilah tindak pidana. Apa? Yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan. Ya, atau tidak melakukan. Ya, jadi perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jadi dia menggunakan istilah perundang-undangan. Kenapa? Karena perbuatan melakukan atau tidak melakukan ini, ya, itu bisa diatur di undang-undang, bisa juga diatur di perda. Ya. Kalau di sini kata-kata undang-undang, berarti kan lalu perda tidak boleh. Nah, ternyata di perda boleh. Ya, lalu digunakan istilah perundang-undangan. Dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Nah, di sini kan tidak ada, dia berbicara tentang pertanggungjawaban pidana. Tidak ada kata-kata yang salah, tidak ada kata-kata dipertanggungjawabkan, kan tidak ada ya. Nah, nah kan beda dengan di sini tadi kan. Nah, di sini ada kata-kata dipertanggungjawabkan ya. Lalu di sini ada kata-kata sengaja atau alpa ya. Nah, ini nanti kesengajaan dan kealpaan itu Pak Sofi yang menjelaskan ya. Lalu di sini ada juga kata-kata orang yang bersalah ya. Ada orang bersalah dianggap bertanggung jawab. Nah, ini kan ya. Lalu di sini ada juga istilah dilakukan dipersalahkan ya oleh seseorang yang dipersalahkan. Nah, di sini bicara tentang pelaku. Ada istilah pelakunya ya. Kalau pelakunya kan berarti bicara tentang sikap batin seseorang itu. Nah, padahal di sini kalau tindak pidana itu dia hanya fokus kepada perbuatan. Lalu di rumusan terakhir di 2019, tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang diancam dengan sanksi pidana atau tindakan. Nah, jadi kan definisi ini kan akhirnya ini lebih kepada aliran dualistis. Dia memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Nah, kenapa ada kata-kata tindakan, Pak? Ya, karena nanti ya di dalam acara KUHP itu bahwa pelaku itu tidak hanya dihukum dengan sanksi pidana, tapi bisa saja dia dijatuhi tindakan. Misalnya apa? Misalnya nanti ya kalau KUHP itu berlaku ya, atau sekarang ini ada yang sudah berlaku misalnya di dalam undang-undang lalu lintas misalnya. Nah, kalau orang yang melakukan pelanggaran ya atau dia melakukan mengendarai lalu mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan orang lain luka, nah maka itu kan sanksinya pidana penjara atau denda. Oh, ternyata ada juga sanksi tindakan. Apa tindakan di dalam undang-undang lalu lintas adalah pencabutan SIM. Jadi SIM-nya dicabut ya. Nah, pencabutan SIM itu adalah tindakan. Nah, sedangkan penjara denda itu adalah pidana. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 10 KUHP, bentuk-bentuk pidana itu kan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Situ tidak ada pencabutan SIM.
Jadi sanksi pencabutan SIM itu adalah tindakan, ya. Atau kalau kejahatan itu dilakukan oleh anak misalnya, ya, anak itu yang usia 12 tapi belum 18 tahun ya. Misalnya dia mencuri. Nah, maka kalau menurut pasal 362 KUHP kan sanksinya adalah pidana penjara 5 tahun atau denda Rp900. Oh, ternyata hakim ada yang menghukumnya dengan apa? Dengan dikembalikan kepada orang tuanya. Oh, berarti hakim menggunakan sanksi tindakan, ya, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya, lanjutkan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam KUHP atau di luar KUHP juga ya, ya, bahwa cara merumuskan tindak pidana itu ada 3. Yang pertama apa? Dia hanya mencantumkan unsur-unsurnya tanpa menyebutkan kualifikasinya. Nah, misalnya di pasal 170, ya 170 itu pasal pengeroyokan. Ya, bahasanya ini, barang siapa ya dengan tenaga bersama ya, secara terbuka melakukan kekerasan terhadap barang atau orang. Nah, jadi apa? Oh, adanya perbuatan kekerasan. Kekerasan itu apa? Ya, penggunaan tenaga yang tidak ringan. Nah, ini seperti ini contoh 170 itu adalah kalau orang yang lagi tawuran. Orang yang lagi demo kemudian menghancur pagar kantor DPRD misalnya. Orang yang lagi demo kemudian menghancur fasilitas-fasilitas umum. Lampu merah dipukuli jadi hancur ya. Pagar ya, pagar kantor DPR ditinjak-tinjak lalu hancur. Nah, ini kan penggunaan tenaga bersama ya, secara bersama-sama di tempat umum. Ya. Si A di pinggir jalan dipukuli oleh si B, si C, si D. Ya. Misalnya main hakim sendiri, ada maling lalu maling dikeroyok, dipukuli. Nah, itu pasal 170. Kendaraannya dibakar. Nah, itu juga 170. Ya, jadi pasal 170 KUHP itu pengeroyokan. Nah, dia hanya merumuskan perbuatannya, unsur-unsurnya saja tanpa menyebutkan kualifikasinya. Ya. 385, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar, membebani dengan kredit verban sesuatu hak atas tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, suatu bangunan, suatu tanaman, suatu bibit, padahal ia tahu bahwa ada orang lain yang berhak atau turut berhak. Nah, dia hanya menjelaskan ya perbuatannya. Perbuatannya apa? Menjual, menukar, menggadaikan. 406, pengerusakan barang. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancur, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai, menghilangkan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Nah, ya. Jadi dia hanya merumuskan perbuatan apa yang dilarang. Nah, beda kalau pasal 362. Nah, yang kedua, apa? Dia selain mencantumkan unsur-unsurnya, dia juga menyebutkan kualifikasinya, ya. Coba sini yang bawa KUHP siapa? Ada yang bawa KUHP? Gina, Gina ada yang bawa KUHP Gina? Gina ada bawa KUHP?
Ya, ada Pak. Ada. Siapa? Muhammad Ribi. Silakan. Coba dibaca 362 apa? Sebentar Pak. Ya, Pasal berapa tadi Pak? 362. 362 itu pasal pencurian. Saya baca ya Pak. Jadi, Pasal 362, barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. ya. Nah, jadi ya maksud Bapak tadi dia mencantumkan unsur-unsurnya apa saja. Nah ini unsur-unsurnya ini, ya. Nah ini barang siapa, berarti itu manusia ya, mengambil, berarti ada perbuatan yang bersifat memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Apa yang dipindahkan? Yaitu sesuatu barang. Barang ini harus barang bergerak. Kalau barang tidak bergerak, ya bagaimana mau memindahkan kan? Tidak ada ya. Nah, bagaimana kedudukan barang itu? Barang itu adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Bisa saja barang itu seluruhnya kepunyaan korban, bisa juga barang itu sebagian punya korban, sebagian punya dia. Ya, misalnya Bapak punya kendaraan, Bapak patungan sama Ribi, kebetulan jatahnya Ribi memakai, tiba-tiba Bapak ambil, Bapak pakai, Bapak ambil tanpa seizin Ribi misalnya. Nah, maka itu perbuatan mengambil. Apa? Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Nah, ini adalah teman unsur-unsurnya. Yang mana kualifikasinya, Pak? Ya ini, diancam karena pencurian. Nah, jadi kata-kata pencurian ini disebut dengan kualifikasi, ya. Bahwa pasal 36 itu adalah kualifikasinya pencurian. Kan berbeda tadi dengan pasal 406 misalnya. 406 hilang tuh. Pasal 385 misalnya. Ya. Nah, ini kan barang siapa dengan maksud atau 170 yang lebih singkat. Nah, ya kan? Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Nah, kan? Ya. Dia langsung diancam dengan pidana, dia tidak ada diancam karena, nah kalau tadi kan diancam karena pencurian. Nah, kalau ini kan tidak nih. Ya, berarti rumusannya adalah hanya menyebutkan unsur-unsurnya saja. Ya, menyebutkan apa sih yang dilarang. Nah, itu saja. Nah, kalau tadi 362 ya, dia ada menyebut ada kemudian mengkualifikasikan ya, mengkategorikan bahasa mudahnya itu ya, mengkategorikan oh itu perbuatannya apa. Nah, ya, nah adalah nih diancam karena pencurian ya kan, selain ini adalah rumusannya. Kemudian 368 368 diancam karena pemerasan. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, perbuatannya memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang. Ya, ini seperti pemekasan, kita dipalak, ya, kita di apa? Kalau bahasa Banjarnya apa? Dipalak itu apa? Ya, nah ketemu misalnya dengan menodongkan pisau minta duit,
Kalau ada kan ku bunuh. Nah, itu namanya pemerasan. Nah, diancam karena pemerasan. Jadi ada kata-kata ya. Kalau tadi kan diancam dengan, nah jadi kalau tidak ada kualifikasi maka tidak ada kata-kata ini ya. 369 ancaman nih ya, dengan menista kan ya. Kalau 369 ya. Nah, 372. Nah, 372 ada kata diancam karena penggelapan. Nah, jadi dia mengkategorikan bahwa perbuatan ini adalah penggelapan. 378 ya. Diancam karena penipuan ya. Nah, ya. Nah, masuk misalnya 385 pemerkosaan. Nah, ini ya. 38. Nah, ini anu nih. Bukan 385, 285 pemerkosaan. Nah, ya kan? Ya. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan, ya. Nah, jadi ada kata-kata itu. 289 pencabulan. Ya, diancam karena melakukan perbuatan namanya kesusilaan atau di sini bahasa sederhananya pencabulan, ya. Nah, yang ketiga, dia merumuskan apa? Hanya menyebutkan kualifikasinya saja, ya. Dia tanpa menyebutkan bagaimana bentuk perbuatannya, ya. Tapi dia hanya langsung menyebutkan kualifikasinya. Kalau ini kan tadi hanya menyebutkan perbuatan yang dilarang tanpa menyebutkan kualifikasinya. Kalau ini menyebutkan perbuatan yang dilarang dan disertai dengan kualifikasinya. Kalau yang ketiga adalah hanya menyebutkan kualifikasinya saja. Itu di mana? Di pasal 351 ya. Apa pasal 351? Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Ya, ini yang Bapak tunjukkan pasalnya. Nah, ini kan dia kan penganiayaan, begitu aja. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dia tidak menjelaskan.
Ya, jadi kan ada penganiayaan saja tanpa merumuskan apa sih perbuatan penganiayaan itu, ya tidak ada. Lalu kemudian dari mana kita menemukan makna penganiayaan? Maka kita lihatlah dari sejarah dibentuknya pasal 351 KUHP ini. Ya, kemudian disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Berarti sengaja ya. Nah, dengan maksud menimbulkan luka atau sakit pada tubuh orang lain. Jadi adanya kesengajaan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki oleh pelaku. Dengan tindakan itu pelaku ingin bahwa si korban ini luka atau sakit. Apa yang luka atau sakit? Tubuhnya. Tubuh siapa? Tubuh orang lain. Ya. Jadi ingat, yang luka atau sakit itu harus tubuh, ya, bukan jiwa. Karena kalau misalnya jiwa, wah banyak nanti yang menjadi korban PHP lalu dia melapor, ya. Pak polisi, ulun melapor. Kenapa? Ulun sakit, Pak polisi. Apa sakit? Hati ulun. Kenapa? Ulun mata kuliah hukum pidana paratomi dapat E. Laporlah. Ya, bukan ya. Jadi yang sakit atau luka itu adalah tubuh, bukan hati. Ya, kalau hati nyaman, ya kita katakan cinta aja kepada cewek cantik misalnya, kalau ditolak, kamu nolak saya laporkan ini. Wah, ya, tidak ya. Jadi yang luka atau tubuh orang lain. Kalau kita melukai tubuh kita sendiri, Pak, maksudnya penganiayaan? Tidak. Ya, misalnya karena kita stres, lalu kita menggantal tangan kita, ya, kita sayat pakai silet. Nah, itu kan banyak yang terjadi seperti itu. Penganiayaan, ya, apakah itu sengaja, Pak? Ya jelas sengaja kan, ya. Kalau sekali tidak sengaja, kalau sudah bersering itu kan sengaja. Dengan maksud luka, ya jelas dia pasti tahu kalau silet disayatkan di kulit ya pasti luka, ya. Nah, kepada tubuh ya tubuh. Kepada orang lain, ternyata bukan tubuh orang lain, tubuh dia sendiri. Nah, maka tidak bisa dikategorikan sebagai penganiayaan, ya. Merumuskan tindak pidana itu ada 3. Yang pertama, dia menyebutkan unsur tanpa ada kualifikasinya. Yang kedua, dia menyebutkan unsur dan menyebutkan kualifikasinya. Yang ketiga, dia hanya menyebutkan kualifikasinya saja, ya. Nah, kemudian selanjutnya unsur-unsur tindak pidana itu ada yang bersifat objektif, ada yang bersifat subjektif. Objektif ini biasanya dikenal dengan istilah actus reus, perbuatan nyata. Nah, yang subjektif itu biasanya dikenal dengan mens rea, sikap batin. Ya, sikap batin, niat jahatnya. Nah, unsur objektif itu ada unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Misalnya tadi, pencurian tadi, maka unsur objektifnya apa? Mengambil. Ya, jadi perbuatannya mengambil. Yang diambil apa? Sesuatu benda, kepunyaan orang lain sebagian atau seluruhnya. Nah, lalu unsur subjektif apa? Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku.
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Lalu apa dalam pencurian itu? Yaitu dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Jadi perbuatan mengambil ada, lalu dia yang diambil itu adalah benda orang lain, nah itu unsur objektif. Nah unsur subjektif apa? Oh ada niat dia untuk memiliki secara melawan hukum. Ya, jadi adanya niat dia mau memiliki. Ya, misalnya saudara Ribi mengambil handphone Freddy, ya, diam-diam diambilnya, kemudian dijualnya. Nah, maka ini artinya kan ada perbuatan mengambil, iya, barang milik Freddy. Lalu maksud memiliki apa? Ya tadi, kemudian dia jual. Atau dia mengambil tapi untuk dipakainya sendiri, ya, tanpa izin. Tapi kalau misalnya Ribi, berarti aku minjam kendaraan lah, dia pakai hak. Nah, itu mengambil terjadi dengan maksud memiliki, iya, tapi tidak melawan hukum. Karena apa? Karena ada izin dari Freddy. Ya. Nah, adakah Pak orang mengambil, ya, kemudian dia menguasai, tapi tidak melawan hukum? Ya, ya ada. Misalnya apa? Misalnya Ribi merental mobil Freddy atau Ribi minjam mobil Freddy. Ya. Nah, Ribi kan selama 1 bulan memakai aja. Ya, Freddy pun tidak bisa mengambil karena sudah disewa, gitu kan. Nah, melawan hukumkah? Tidak melawan hukum. Ya. Nah, jadi kalau kita misalnya melihat kepada unsur objektif, berarti itu perbuatan apa sih yang dilarang? Nah, sedangkan unsur subjektif itu lebih kepada tadi misalnya kata-kata dengan sengaja, dengan maksud, ya. Misalnya contoh tadi, ya, contoh tadi, si A menyenggol si B, si A memukul si B, si C menyenggol si D, lalu menyebabkan luka. Nah, maka perbuatannya sama-sama. Yang satu memukul, yang kedua menyenggol. Tetapi yang memukul tadi itu dia memenuhi unsur subjektif. Kenapa? Karena ada niatnya sudah. Niatnya memang untuk memukul dan untuk membuat orang itu luka. Nah, sedangkan tersenggol tadi tidak, ya. Dia tidak ada niatnya untuk menyenggol pun dalam pikiran tidak ada gitu loh. Tapi dalam kemudian dia tersenggol, ya. Beda kan tersenggol sama menyenggol, ya. Tersenggol. Nah, dan tersenggol saja tidak ada di benaknya, apalagi yang orang lain tadi itu luka, kehendaknya luka tidak ada. Tapi kalau si A tadi dia memukul, dia sudah ada kehendak. Untuk apa? Untuk membuat orang lain sakit atau luka dengan cara dipukul tadi. Tidak mungkin dia memukul tapi tidak sadar misalnya. Hilap misalnya tidak ada. Kecuali orang yang memukul itu orang gila, orang yang kena ayan, ya, nah, misalnya epilepsi. Nah itu kan pas dia hamuk, ya dia tidak sadar gitu. Nah selanjutnya, menurut ya, bahwa dalam unsur tindak pidana itu ada yang sifatnya bestandelen van het delit, ya. Ini kenapa ini Bapak jelaskan? Karena ini nanti ini penting, ya. Cukup pahami saja, ya. Karena ini juga salah satu kan nanti yang contoh-contoh soal yang keluar, ya. Ini bagian-bagian yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana. Nah, jadi artinya kata-kata yang ada di dalam pasal tindak pidana tadi itu, ya, itu disebut dengan bestandelen van het delik. Misalnya dalam pencurian apa? Apa bagian-bagian yang penting? Barang siapa? Lalu kemudian, nah, barang siapa ini ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan ini adalah unsur objektif, ada yang mengatakan ini adalah tidak unsur objektif. Ini tidak bagian dari unsur gitu. Kalau tidak termasuk yang terkualifikasi. Artinya kualifikasi itu misalnya pegawai negeri yang melakukan
pemaksaan. Nah, jadi kan pegawai negeri berarti pelakunya hanya pegawai negeri. Seorang ibu yang membunuh anaknya, nah berarti pasal itu hanya bisa dihukum kalau yang membunuh itu adalah ibunya, ya. Nah, kalau dalam pencurian itu yang disebut dengan ambil sesuatu barang sebagian atau sesuatu orang lain, ya, dengan maksud memiliki sembalan hukum. Nah, itu disebut dengan bestandelen, ya. Atau dalam pembunuhan misalnya, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Nah, ini disebut dengan bestandelen, ya. Lalu apakah di situ ada melawan hukum, Pak? Ada, tetapi dia tersirat, ya. Di perbuatan menghilangkan tadi. Karena pada prinsipnya siapapun tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain itu, ya. Jadi ingat, bestandel delik itu adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, ya. Rumusan tindak pidana. Nah, kalau elemen tanfan delik itu ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan tindak pidana, melainkan di dalam buku ke-1 KUHP. Apa buku ke-1 KUHP? Adalah ketentuan umum, asas-asas, ya, yang bersifat umum, ya, atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yaitu apa? Dipertanggungjawabkannya tindakan atau akibat, ya, kepada seseorang, ya. Nah, atau dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan atau akibat. Kemudian kesalahan dan melawan hukum. Misalnya gini, di dalam pasal 362 tadi kan kata-katanya barang siapa mengambil, gini, pasal 338 lah, barang siapa menghilangkan nyawa orang lain, ya, atau 362 saja. Barang siapa mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya punya orang lain. Nah, kemudian dalam suatu kasus, Bapak memerintahkan kepada Ribi, tolong, nah, ya, tolong ikam ambil kendaraan itu, nah, ini kuncinya, karena antarkan ke rumah Bapak. Nah, lalu diambillah sama Ribi, dibawalah diantarkan ke Bapak. Ternyata kendaraan itu bukan kendaraan Bapak, ya. Kebetulan Bapak menemukan kunci dan kemudian Bapak tahu bahwa kunci itu kendaraannya. Lalu Bapak minta tolong ke Ribi tolong bawakan. Nah, maka dalam konteks ini siapa yang mengambil? Siapa yang memindahkan? Adalah Ribi. Lalu kemudian bisakah Bapak dihukum? Bisa. Ya. Bapak dihukum bisa kenapa? Bapak karena berdasarkan pasal 55 nanti ya, 55 di pernyataan itu, Bapak ini orang yang menyuruh. Ribi orang yang disuruh. Nah, lalu Ribi tidak dihukum. Ya. Ribi tidak dihukum. Padahal yang melakukan perbuatan nyata yang mengambil siapa? Ribi. Bapak kan tidak, Bapak santai aja. Tapi dalam konteks ini, maka Bapak lah dihukum. Kenapa? Karena Bapak bisa dipertanggungjawabkan, ya, dipertanggungjawabkan seseorang atas tindakan atau akibat tadi, atau orang lain tadi. Ribi yang melakukan mengambil, kenapa Bapak dihukum? Nah, itu ada aturannya. Ya. Ya. Nah, itu misalnya kita beri contoh pembunuh bayaran. Ada yang disebut dengan orang yang mengupah, orang yang membayarnya. Nah, orang yang membayarnya tidak ada, menyentuh korban tidak ada. Tapi yang membayar tadi itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah, ini kan tidak ada kata-kata orang yang menyuruh dipidana. Nah, itu tidak ada. Ya. Di rumusan tadi tidak ada. Nah, itu yang disebut dengan elemen van delik atau kesalahan misalnya, ya. Kesalahan. Kesalahan ini kan bisa dalam bentuk sengaja atau alfa, ya, bisa disebut alfa. Nah, sampai beberapa contoh ini, ya. 338 pembunuhan. Oh, kalau pembunuhan ada dengan sengaja. 285.
pemerkosaan. Ya, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di luar perkawinan. Nah, ada kata-kata sengaja atau alpa? Tidak ada. Ya. Tetapi perbuatan ini harus yang dilakukan dengan sengaja. Ya. Ada tidak orang memperkosa kemudian hilaf, oh salah, saya tidak sengaja memperkosa misalnya. Ya, nah tidak ada. Ya. Lalu kemudian tidak perlu ada kata-kata dengan sengaja. Tapi di dalam pasal ini bahwa unsur kesengajaan itu ada. Adanya di mana? Adanya di kata-kata memaksa. Jadi sudah ada kehendak dia untuk menyetubuhi dan dia tahu bahwa yang disetubuhi itu adalah wanita yang bukan istrinya. Ya. Jadi unsur sengaja itu tuh tersirat di dalam perbuatan yang nyata. Perbuatan material, perbuatan lahiriahnya. Ya. Nah, begitu juga misalnya dengan melawan hukum tadi. Ada tidak? Ada tidak sini kata melawan hukum? Tidak ada. Tetapi perbuatan ini tetap bersifat melawan hukum. Ya, tetap bersifat melawan hukum karena tidak ada pemerkosaan kemudian yang dibolehkan. Sama pembunuhan. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa lain. Nah, maka artinya bahwa pembunuhan itu sifatnya sudah melawan hukum. Ya. Karena kalau kata-kata melawan hukum ada, berarti ada tindakan itu yang kemudian tidak dihukum. Misalnya apa? Misalnya pasal 406 tadi, melakukan pengrusakan, penghancuran, itu harus dengan melawan hukum. Adakah Pak perbuatan merusak menghancur tidak melawan hukum? Ada. Yang mana Pak? Itu tukang. Kita menyuruh tukang merenovasi rumah kita kan dihancur dulu. Nah ini kan menghancur kan tukang. Tapi melawan hukumkah? Tidak. Kenapa? Karena ada izin dari kita. Ya, ada izin dari kita. Nah, termasuk misalnya tadi Ribi membawa mobilnya Freddy, kenapa tidak dihukum? Bukan itu mengambil. Nah, tidak bisa dikatakan pencurian. Kenapa? Karena tidak melawan hukum. Di mana tidak melawan hukumnya? Karena ada izin sudah dari Freddy. Ya. Nah, dengan demikian maka rumusan tindak pidana ya. Ini bukan rumusan ya. Nah, maka unsur-unsur tindak pidana itu apa saja? Nah, pertama adalah tingkah laku. Ya, jadi harus perbuatan manusia. Ya. Yang kedua, bahwa perbuatan itu melawan hukum. Melawan hukum ini nanti ada yang objektif, ada yang subjektif. Nanti Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Lalu ada kesalahan, ya. Kesalahan ini bentuknya kesengajaan atau kealpaan. Kesalahan ini nanti Pak Sofi ya dalam bab tentang pertanggungjawaban pidana. Lalu ada sebab akibat konstitutif. Artinya biasanya dalam delik material. Misalnya tadi, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Berarti pembunuhan itu dikatakan terjadi kalau ada perbuatan seseorang tadi ya yang kemudian mengakibatkan orang tadi mati. Ya. Penganiayaan itu kan apapun perbuatannya, apakah memukul, apakah menendang, apakah menggepak, apakah menusuk misalnya kan, apakah misalnya memukul dengan alat ya, atau misalnya menunjul kan, ya, apakah meniup. Nah, kok bisa Pak meniup kemudian membuat orang luka Pak? Ya bisa. Kalau pastinya lagi kalau pastinya lagi di anak berdiri di atas kendaraan kan, lalu kita tiup, lalu kabah, misalnya lagi santai di atas kendaraan, lalu kita tiup, lalu kemudian matanya kita tiup lalu kabah, nah itu juga mengakibatkan gugur ya. Nah itu bisa ya. Atau keadaan yang menyertai objektif, misalnya keadaan menyertai, misalnya objektif apa? Di muka umum, misalnya di
pasal 281. Barang siapa yang melanggar kesusilaan di muka umum. Melanggar kesusilaan itu misalnya bertelanjang, berciuman. Nah, Bapak berciuman dengan bini Bapak. Nah, lalu kalau di rumah bebas, di kamar hotel bebas. Tapi kalau Bapak mencium bini Bapak yang kemudian ini dikategorikan sebagai kejahatan, ya, di kata-kata di muka umum. Ya. Ribi misalnya menghina Preti kalau berduaan aja gak ada apa-apa. Tapi pada saat Ribi menghina Preti misalnya di Zoom ini, nah maka ini sudah di muka umum. Nah, jadi unsur di muka umum. Atau secara subjektif, misalnya keadaan menyertai ini, misalnya ini dilihat dari sikap batin pelaku itu apa? Direncanakan lebih dahulu. Misalnya pembunuhan berencana, nah ya 340, atau penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, ya. Misalnya seperti kasus Novel Baswedan yang disiram dengan air keras, nah itu kan bagian dari penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu. Mana yang direncanakannya? Ya membeli air keras tadi, ya. Tidak mungkin membeli air keras tiba-tiba misalnya, oh kan sengaja misalnya. Nah tidak ya. Jadi dengan dia membeli air keras dia sudah merencanakan. Atau syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana misalnya. Misalnya di pasal 284 ayat 2 tentang zina. Seorang istri boleh boleh melaporkan suaminya atas perbuatan zina, ya, dengan zina tadi kalau dia kemudian diikuti dengan permohonan gugatan cerai. Jadi gini, kalau istri ingin mengadu suaminya karena zina, maka itu harus diiringi dengan gugatan cerai di pengadilan. Nah, kenapa? Artinya pada saat istri tadi itu menuntut dengan alasan zina, berarti dia sudah tidak menginginkan lagi rumah tangga itu utuh. Lalu apa? Maka ceraikanlah. Nah, bahasanya gitu ya. Kalau ternyata dia mengadukan tapi tidak mengajukan gugatan cerai, maka penyidik tidak boleh memprosesnya. Ya. Kemudian syarat tambahan untuk memperberat pidana, misalnya pelaku yang berkualitas tertentu. Ya. Misalnya kekerasan terhadap anak di pasal 80 ayat 1. Nah, kalau kekerasan tadi dilakukan oleh pendidik, oleh orang tua, oleh wali, maka ancamannya ditambah sepertiga. Nah, berarti itu adalah syarat tambahan. Kemudian, syarat tambahan untuk dapat dipidana, nah misalnya apa? Pasal 263 pemalsuan. Pemalsuan itu bisa dipidana apabila jika pemakainya dapat menimbulkan kerugian. Ya, jadi ada kata-kata ya, diancam dengan pidana jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian. Berbeda dengan kualifikasi tadi kan, diancam dengan pidana karena, diancam karena pencurian, diancam karena pemerkosaan. Nah, itu penyebutan kualifikasi delik. Kalau ini adalah bagian dari unsur. Ya. Kalau sesuatu yang dipalsukan itu kemudian pelaku itu bisa dihukum kalau apa? Kalau kalau surat itu dipakai lalu menimbulkan kerugian, ya. Ya. Misalnya tiba-tiba Bapak membuat surat misalnya ya. Membuat surat, tiba-tiba di situ di surat itu kalimatnya tidak jelas juga ya. Pokoknya asal kalimat-kalimatnya Bapak salin, lalu di situ tertanda Muhammad Ribi, lalu Bapak palsukan tanda tangan Ribi. Nah, maka kira-kira surat ini kalau dipakai Ribi rugi tidak? Ya tidak, kenapa? Oh, surat ini tidak ada maknanya. Kalimat-kalimat apakah mereka susunan kalimat yang tidak mempunyai makna, tidak punya arti misalnya kan, tidak punya maksud. Nah, maka tidak bisa. Ya. Nah, lalu yang terakhir adalah jenis-jenis tindak pidana.
terakhir adalah jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana itu ada yang disebut dengan kejahatan, ada yang disebut dengan pelanggaran. Kalau kejahatan itu berarti perbuatan itu bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak. Ya, misalnya membunuh, mencuri, memperkosa itu kejahatan. Tidak dihukum pun, tidak ada undang-undangnya pun itu sebenarnya sudah kejahatan. Nah, kalau secara kepastiannya itu ada di buku 2 KUHP. Buku 2 KUHP itu tentang kejahatan. Kalau pelanggaran, perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana setelah undang-undangan mengancamnya dengan pidana. Misalnya apa? Misalnya kita tidak menggunakan helm. Nah, tidak menggunakan helm itu kan artinya itu apakah bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat? Tidak. Orang yang tidak menggunakan helm itu tidak bisa dikategorikan orang yang mencederai nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Bahasanya itu orang tidak berhelm itu bukan berarti orang tidak beretika. Tapi kemudian orang tidak berhelm dikatakan sebagai pelanggaran sejak adanya undang-undang lalu lintas. Ya. Nah, jadi kita melihat dari kualitas pelanggarannya lah gitu. Kita dihukum hanya kita tidak menggunakan helm. Nah, padahal menurut agama ya tidak pakai helm tidak dosa. Kita tidak pakai helm ya juga tidak mengganggu masyarakat kan gitu kan ya. Nah, tapi oleh undang-undang itu dikatakan sebagai tindak pidana. Karena apa? Karena telah diatur di dalam undang-undang lalu lintas. Ya. Yang berikutnya adalah tindak pidana formil dan tindak pidana material. Kalau tindak pidana formil ini menitik beratkan pada rumusan perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan. Misalnya pasal 362 tadi kan, perbuatannya mengambil. Kalau material menitik beratkan pada akibat yang dilarang. Misalnya 338, pembunuhan tadi. Dia tidak menjelaskan bagaimana cara membunuh, tidak dijelaskan. Yang penting ada perbuatan yang mengakibatkan orang lain mati. 351 begitu juga. Tidak merumuskan apakah memukul, misalnya ini, barang siapa memukul orang mengakibatkan luka, tidak seperti itu. Yang pasti ada perbuatan yang mengakibatkan orang lain luka. Ya. Karena kalau misalnya delik material ini dirumuskan caranya, ya misalnya pembunuhan dirumuskan caranya, nanti ada cara pembunuhan yang tidak diatur lalu kemudian tidak bisa dihukum. Ya. Nah, maka oleh karena itu maka dia hanya cukup merumuskan akibat. Ya. Ada lagi tindak pidana komisionis. Ini melakukan perbuatan yang dilarang. Ya, seperti yang dikatakan Mulyatno tadi, ini adalah perbuatan aktif. Melakukan perbuatan yang dilarang, membunuh, mencuri, memperkosa. Ya. Kemudian tindak pidana omisionis, tidak melakukan apa yang diperintahkan. Anda tidak menggunakan helm, Anda tidak membawa SIM, Anda tidak membawa STNK. Berarti kan Anda dihukum karena tidak melaksanakan perintah. Perintahnya apa? Setiap pengendara wajib membawa surat-surat kelengkapan. Setiap pengendara wajib menggunakan helm. Tapi Anda tidak melakukan, itulah Anda kemudian dihukum. Nah, ini sebenarnya tindak pidana omisionis. Anda melanggar lampu merah, itu adalah komisionis. Anda dihukum karena Anda melakukan. Lalu ada lagi namanya tindak pidana komisionis per omissionem commissa. Ya. Tindak pidana komisionis per omissionem commissa. Melanggar larangan tapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Membunuh anaknya dengan cara apa? Dengan cara tidak menyusui anaknya. Diajakin, mati. Diajak ada kususui. Nah, berarti kan ibu ini memang menghendaki anak ini mati dengan cara tidak menyusui. Atau anak ini garing tapi dibiarkan aja biarnya mati. Nah, berarti kan dia melanggar larangannya apa? Larangannya adalah setiap orang dilarang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tapi ibu tadi membunuh tidak dengan cara melakukan perbuatan,
tapi dengan cara tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Padahal dia kan punya kewajiban untuk menyusui anaknya. Nah, kalau orang lain Pak, ya beda ya. Orang lain kan tidak wajib untuk menyusui anak orang lain gitu ya. Nah, yang berikutnya tindak pidana dolus ini adalah memuat unsur kesengajaan. Ya, jadi cirinya itu ada misalnya dengan sengaja. Lalu ada kata dengan maksud. Lalu ada kata yang diketahuinya. Nah, ini secara eksplisit maupun implisit. Artinya gini, bahwa kalau ada kata-kata dengan sengaja, dengan maksud, lalu ada kata-kata diketahuinya, ya. Nah, maka ini adalah rumusannya secara eksplisit. Kalau implisit apa? Ya, implisit seperti tadi, seperti pemerkosaan. Di situ tidak ada kata-kata dengan sengaja, dengan maksud, kemudian dengan atau diketahuinya tidak ada. Tapi itu adalah tindak pidana dolus, ya. Itu kategori tindak pidana dolus. Nah, kalau tindak pidana culpa itu memuat kealpaan. Nah, dan ini wajib sifatnya. Dia harus dirumuskan secara eksplisit ya. Dia wajib dirumuskan secara eksplisit. Misalnya apa? Misalnya 359. Barang siapa karena lalainya mengakibatkan orang lain mati. Ya. Nah, artinya bedanya kalau membunuh itu dia sengaja, memang sengaja supaya itu mati. Kalaunya 359 itu dia karena lalainya mengakibatkan orang mati. Misalnya apa? Misalnya kita mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi, lalu menabrak orang dan orang itu mati. Ya, itu bukan penganiayaan namanya. Ya. Karena dia tidak sengaja. Kalau penganiayaan itu harus sengaja. Nanti beda lagi. Kita menganiaya, kita memukul orang, kemudian oh ternyata dia sakit-sakit, kemudian dia mati. Nah, maka itu namanya penganiayaan yang mengakibatkan mati. Nah, kalau ini kan 359 KUHP itu adalah dia karena lalainya kemudian mengakibatkan mati. Ya. Misalnya apa? Misalnya naik klotok begayaan, ya, begayaan, lalu mereka gaya-gaya dikajuti. Nah, lalu kemudian dia jatuh, lalu dia tidak bisa berenang mati. Nah, itu namanya 359, ya. Karena lalainya mengakibatkan mati. Nah, ternyata ada juga tindak pidana pro parte dolus, pro parte culpa. Tindak pidana yang dalam satu rumusannya memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan. Bisa pasal 480. Unsurnya gini, yang patut. Nah, ini kalau Bapak ya ambil contohnya 480. Empat 80 ini penadahan ya. Nah, ini kan. Nah, ini menyembunyikan yang diketahuinya atau sepatutnya. Nah, ini namanya delik, ini namanya unsur kesengajaan, ini namanya unsur kealpaan. Ya. Yang diketahuinya atau sepatutnya, misalnya kita membeli sepeda motor tapi kita tidak menanyakan BPKB-nya. Oh, ternyata di kemudian hari ternyata ini barang curian. Nah, maka kita dianggap tidak melakukan apa yang harus kita lakukan, apa yang patut kita lakukan. Atau di tindak pidana pencucian uang, ya itu juga yang diketahui atau yang patut diduga bahwa uang itu berasal dari kejahatan. Ya. Kalau misalnya tadi yang dulu tadi kan bang siapa dengan sengaja tadi, misalnya pembunuhan, nah, itu dengan sengaja ada kata-katanya. Coba Bapak contohkan ya. Nah, ini kan ada kata-kata dengan sengaja. Ya. Nah, ini namanya
tindak pidana dolus ya, dengan sengaja, lalu kemudian dengan maksud ya, penipuan ya, penipuan. Barang siapa dengan maksud. Nah, ini ya. Ini namanya unsur kesengajaan. Atau 372 juga kata-kata dengan sengaja. Barang siapa dengan sengaja. Nah sedang kealpaan itu 351 ya. 359. Nih. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya. Nah, berarti ini delik atau tindak pidana culpa ya, culpa. Selanjutnya tindak pidana aduan, tindak pidana yang penuntutannya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan. Misalnya kita dihina, nah maka berarti proses hukumnya jalan kalau kita mengadu. Kalau selama kita tidak mengadu, maka tidak bisa diproses. Kalau tindak pidana biasa, itu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Misalnya polisi, ya, polisi menemukan mayat, lalu kemudian dia wajib memproses, ya, kalau memang itu pembunuhan, ya. Nah, atau misalnya seperti pornografi, misalnya, ya, seperti kasus Siskae, yang dia menunjukkan ketelanjangan di bandara Jogja itu kan tidak ada yang melapor, tapi polisi tetap bisa memproses, ya, karena itu bukan delik aduan. Tapi kalau misalnya yang kasus Haris Azhar ya sama Fathia itu delik aduan, tindak pidana aduan. Kenapa? Karena pada saat itu si Luhut Binsar melaporkan atas penghinaan dirinya. Jadi selama tidak dilaporkan, maka dia tidak akan diproses. Misalnya seperti kita lihat berapa cuitan, berapa postingan Rocky Gerung yang sifatnya menghina presiden misalnya. Ya. Jokowi tidak melapor gitu. Ya. Kalau Jokowi melapor, baru kemudian itu bisa diproses. Nah, selanjutnya adalah tindak pidana umum atau delicta communia, artinya ini siapapun. Tindak pidana yang pelakunya adalah siapapun. Kalau tindak pidana khusus itu delicta propria, itu tindak pidana yang pelakunya terkualifikasi. Kalau tindak pidana yang pelakunya siapapun ini misalnya rumusannya adalah kata-kata barang siapa, ya. Nah, seperti ini kan barang siapa. Nah, misalnya kita lihat 338 tadi. Ya. Ya, 338 barang siapa. Jadi pembunuhan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi pasal pembunuhan ini bisa diterapkan pada siapapun. Nah, masuk 340 ini tadi yang direncanakan lebih dahulu. Nah, tapi pada saat 341 ini pembunuhan juga. Tapi pasal ini hanya bisa dihukum kalau pelakunya seorang ibu. Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena pembunuhan anak sendiri. Nah, ini kan kalau 341 ini kalau kita kaitkan dengan cara merumuskan tindak pidana, ini adalah perumusannya menyebutkan unsur dan kualifikasi, ya. Kalau kita kaitkan dengan tindak pidana kejahatan kah pelanggaran, berarti tindak pidana kejahatan. Kalau tindak pidana formil kah material, maka ini tindak pidana material, ya. Tindak pidana material karena menyebabkan. Kalau berkaitan dengan ini tindak pidana dolus kah tindak pidana culpa, berarti tindak pidana dolus. Mana dolusnya? Ini ada kata-kata dengan sengaja. Apakah ini tindak pidana komisionis atau omisionis? Maka ini tindak pidana komisionis karena ini adalah bersifat aktif, ya, bersifat aktif, yaitu melakukan. Kemudian kalau kita apakah ini tindak pidana aduan atau tindak pidana biasa, maka ini adalah tindak pidana biasa. Apakah ini tindak pidana komunia atau propria? Maka ini adalah tindak pidana propria. Kenapa? Karena ada kata-kata seorang ibu. Kalau ini kan barang siapa?
Kalau barang siapa ini, maka siapapun. Kalau ini, maka seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya, kalau pelakunya itu adalah ibu. Nah, kalau seorang bapak, Pak, membunuh anaknya, nah tidak ada, ya. Karena pasal ini ya, kalau kita konkretkan pasal ini gini, seorang wanita yang hamil di luar nikah, kemudian dia tidak punya suami, lalu tiba-tiba kemudian anaknya lahir, tidak lama kemudian anak itu dibunuh, entah dibuang gitu kan. Nah, ini pasal yang ini. Makanya di sini tidak ada kata-kata tidak menggunakan orang tua, tapi sini seorang ibu. Nah, karena apa? Ya karena ini takut akan ketahuan melahirkan. Nah ya, kalau misalnya dia punya suami, ngapain dia takut? Tapi karena dia tidak punya suami, maka dia merasa takut, ya sikap batinnya merasa takut, lalu kemudian dia bunuh. Jadi pasal 341 ini pasal yang mengancam kepada seorang wanita yang hamil di luar nikah, ya, kemudian luar nikah tidak punya suami, kemudian dia melahirkan, tidak lama setelah melahirkan, kemudian anak itu dibunuh. Tapi kalau misalnya Pak, dia hamil di luar nikah, tapi kemudian dia kawin. Nah, kemudian dia membunuh, Pak. Bisakah dikenakan pasal ini, Pak? Tidak bisa. Maka nanti larinya ke pasal 338. Ya, pembunuhan biasa. Kenapa? Karena kalau dia punya suami, ngapain dia takut ketahuan? Takut ketahuan ini kan sedih gini, malu, kan gitu kan. Wanita ini, seorang ibu ini, wah malu. Nah inilah maksud Bapak, bahwa dampak dari pergaulan bebas yang kemudian mengakibatkan wanita itu hamil. Nah, kalau misalnya wanita tadi, Pak, lalu dia bersama pacarnya misalnya. Nah, maka kalau wanita tadinya dikenakan pasal ini, yang hukumannya hanya 7 tahun, kalau yang pacarnya tadi, yang cowoknya tadi, laki-laki tadi itu, dia dikenakan pasal 338 ini. Dasarnya apa, Pak? Dasarnya pasal 342. Ya, 343. Ini. Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341, 342 tadi, kalau 342 tadi itu ya, dia berencana. Dipandang bagi orang lain, berarti kalau pelakunya orang lain yang turut serta, ya misalnya tadi pacarnya ada sama-sama membunuh karena takut ya, karena tidak menginginkan, ini sebagai pembunuhan atau pembunuh anak dengan rencana. Jadi dia ketika sebagai pembunuhan atau pembunuhan berencana. Ini sebenarnya kata-kata anaknya ini dihapus ya. Pembunuhan. Berarti dia bisa dikenakan pasal 338. Yang lakiannya. Kalau abahnya Pak, dalam berarti orang tua dari si perempuan tadi, ya 338 juga. Ya. Nah, itu. Ya. Ini kan 15 tahun. Kenapa Pak? Terhadap seorang ibu tadi itu hukumannya kok lebih ringan selama 7 tahun? Bayangkan, ibu ini sudah menanggung rasa malu selama 9 bulan. Jadi sifat atau sikap yang seperti ini yang menjadikan lalu hukumannya itu lebih ringan. Artinya apa? Tetap tidak boleh membunuh. Walaupun Anda malu, Anda tidak boleh membunuh. Kalau Anda membunuh, maka kami hukum. Tapi hukumannya lebih ringan dari pembunuhan biasa. Kenapa? Karena kami dari kata undang-undang menghargai bagaimana penderitaan Anda selama 9 bulan menanggung rasa malu di masyarakat. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Jadi artinya dari contoh kasus tadi aja pasal 341 itu banyak nanti membuat pertanyaan ya. Apakah masuk nanti misalnya pasal 341 bunyinya ini lalu apakah tindak pidana tersebut termasuk jenis tindak pidana? Nah, bisa saja Bapak tanya formil, A formil, B omisionis, C culpa ya. Kemudian D tindak pidana khusus atau delik propia. Nah, maka jawabannya adalah propia karena itu bukan culpa, itu sengaja. Itu bukan omisionis, tapi komisionis. Itu bukan tindak pidana formil, tapi tindak pidana material, ya.
Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dapat cukupkan ya. Oke, terima kasih. Ya, waktu juga habis. Minta halal, minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Yuk.